Selamat sore adik-adik kami yang belajar di bimbingan belajar Soko Helios. Tetap belajar di rumah, stay at home, dan sama-sama kita berdoa COVID ini segera berakhir. Hari ini, kesempatan ini adik-adikku, semua teori tentang dan penurunan rumus tentang materi lensa, pembiasan, pemantula itu udah ada di video-video sebelumnya ya. Hari ini seperti biasanya juga ketika kita berkumpul di sini ya, kita tetap dalam porsi ketika teorinya selesai baru pemantapan soal. Hari ini soal yang Bapak berikan sama kalian itu pemantapan soal ya namanya. Pemantapan soal materi tentang pembiasan pada lensa. Soal yang nomor pertama di situ adik-adik bisa lihat, maaf Bapak pakai handphone juga ya. Sebuah benda dengan tinggi 3 cm. Ada benda ya dengan tinggi 3 cm. Berada pada jarak 10. Berada pada jarak 10 cm. Dari lensa cembung yang mempunyai jarak fokus. Ya, dari lensa cembung yang memiliki jarak fokus 6 cm. Nah, begini. Lensa cembung ya adik-adikku ya. Lensa cembung itu adalah fokusnya dan juga titik kelengkungannya itu bernilai positif ya. Ya, Dek ya. Pertanyaannya di situ adalah yang pertama, yang bagian A adalah gambarkan perbentukan bayangan. Berarti menggunakan sinar-sinar istimewa dong ya, Dek ya. Menggunakan sinar-sinar istimewa. Bapak buat tanda begini aja ya namanya. Bapak buat tanda lurus saja. Cembung itu kan begini nih gambarnya ya. Cembung kan begini. Tapi Bapak buat garis lurus seperti ini. Tapi Bapak buat di atas tanda positif ya deh ya. Ini fokus aktifnya kan di sini ya. F1, ini R1, sini F2, ini R2. Nah, jarak fokusnya katanya adalah berapa? 10 cm ya. Ini 10. 6 sorry. Jarak fokusnya adalah 6. Bendanya 10. Berarti kira-kira di sini adikku ya. Berarti kira-kira di sini. Mari gambarkan menggunakan sinar-sinar istimewa. Sinar datang dari sumber utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumber utama. Nah, kita sudah lihat bahwa bayangannya ada di mana adikku? Ada di sini. Inilah letak bayangannya. Bagian yang ketiga kan juga boleh sinar datang melalui titik optik akan diteruskan. Jadi inilah untuk jawaban A. Gambar dari pembentukan bayangan. Yang namanya ada tiga sinar istimewa itu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Disebut sinar-sinar istimewa. Yang bagian B pertanyaannya adalah bagaimanakah sifat bayangan? Sebenarnya dari penomoran ruangan pun atau dari SBAK kan kemarin sudah kita tahu ya namanya. Ini kan kalau ini titik optik ke fokus 1, ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ruang 4 di sini ya Dek ya. Kemudian ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Bendanya kan jelas ada di ruang 2, berarti bayangan pasti di ruang 3. Syaratnya gimana kemarin di tempat benda jika Bapak jumlahkan dengan bayangan harus 5 ya teman-teman ya. Berarti sifatnya apa? Berarti kan bayangannya ada di belakang ada di belakang lensa. Jika bayangannya berada di belakang, maka sifat yang pertama itu yang nyata kebalik sama cermin kan? Iya. Dan ingat, nyata pasti sudah terbalik. Nah, jika tempat bayangan lebih besar, berarti dia diperbesar. Kan tempat bendanya ruang 2, bayangan kan ruang 3. Berarti kan tempat bayangannya lebih besar ya Dik ya. Berarti bayangannya adalah diperbesar. Itulah sifatnya Dik. Nah, yang C, bagian C adalah ditanya tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu kita ambil dari perbesaran ya adikku ya. Dari M yang dicari dengan apa? S aksen per S sama dengan H aksen per H.
Bapak kurungi ya. Nah, berarti kita butuh dong S aksen. Iya, kita butuh S aksen. Mana rumusnya? 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F, F-nya berapa? 6 ya Diku ya. Tapi ingat itu adalah lensa cembung. Berarti nilai fokusnya kan positif. Berarti positif ya. Saya tuliskan 1 per berapa? 6 sama dengan 1 per berapa di situ? S-nya 10. Kita mau cari S aksen, 1/S aksen. Kemudian saya buat di sini ya Dek ya. 1/6 ini kan positif, pindah ya. Kurang 1/10 sama dengan 1/S aksen. Ayo berapa kita buat yuk? 60 ya. 60 nih 10 kurang 6 sama dengan berapa nak? 1/S aksen. Berarti 4 ya. 4/60 sama dengan 1/S aksen. Berarti S aksennya adalah 15 ya. Iya, 15 cm. Kita temukan dong perbesarannya ya. Berarti M adalah S aksennya berapa? 15. Dengan S tadi berapa nih? 10. Ya. Atau Bapak hapus pun ini boleh ya. Sama dengan langsung aja masukkan H aksen yang ditanya. Dengan tinggi tadi berapa nih? 3. Begitu ya. Maka dapatlah 45 kali silang sama dengan 10 H aksen. Berarti tinggi bayangannya adalah 4,5 cm. Jadi nyata ya. Dia diperbesar ya. Tadinya kan dia 3. Sekarang bayangannya kan jadi 4,5. Begitulah untuk menyelesaikan soal yang nomor 1. Masuk kita soal nomor yang kedua ya Dik ya. Soal nomor kedua di situ adalah sebuah benda setinggi 1 cm. Tingginya lagi-lagi 1 cm ya adik-adik ya. Tingginya sama dengan 1 cm. H ya. Kemudian berada di depan lensa cekung yang fokusnya 2 cm. Ya. Tapi Bapak buat tanda negatif ya Nang ya. Kenapa? Karena lensa cekung. Lensa cekung itu adalah lensa yang titik fokus dan kelengkungannya juga ya Nang ya. R juga itu tandanya negatif ya, ya. Nah, negatif yang besarnya 2. Jika jarak benda 6 cm, berarti S ya Nang ya. Jarak benda adalah 6 cm. Ya, maka tentukanlah jarak bayangan. Pertama ditanya adalah S aksen. Itu yang A ya. Kita jawab A dulu. S aksennya berapa? Sama persamaan yang kita gunakan adalah 1/F, 1/S tambah 1/S aksen. Tapi perlu kalian tahu di sini fokusnya negatif. Berarti 1/-2 sama dengan 1/6 tambah 1/S aksen. Berarti 1/-2 kurang 1/6 sama dengan 1/S aksen. Yuk samakan penyebutnya. -12. Berarti ini 6 ya Dik ya. Kurang. Ini jadi berapa? Yuk. -2 ya. Nah, -2 sama dengan 1/S aksen. Berarti jadi positif ya Dik ya. Berarti jadi 8 ya. Ya, jadi 8/12 -12 sama dengan 1/S aksen. Berarti S aksennya berapa? 12/8. Tapi minus ya Dik ya. Berarti S aksen itu sama dengan min sama-sama bagi 4 yuk. 3/2 atau 1,5 cm. Loh Pak kok negatif? Iya, negatif ini menunjukkan kalau bayangan itu berada di depan lensa. Begitu. Nah, sehingga masih diingat enggak bagaimana menggambarkan bayang-bayangannya? Oke, saya tambah pertanyaannya ya Dik ya. Saya tambah pertanyaannya, saya buat B misalnya ya. Bagaimana menggambarkan di mana letak bayangannya? Saya buat negatif Dik ya. Saya buat negatif karena apa? Dia lensa cekung. Berarti ini F-nya
ini R-nya, ini F1-nya ya. Ini R1-nya, ini F2, ini R2. Sekarang yang ini 1, 2, 3, sini 4. Jadi bendanya hanya bisa di ruang kebalik sekarang. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti bendanya berada di mana? Berapa jauh katanya? 6 cm. Ini lensa cekung ya. Fokusnya hanya 2. Berarti kira-kira di sini ya? Iya. Apa caranya kemarin? Sinar datang sejajar sumbu utama itu seolah-olah datang dari titik fokus. Nah, begitu. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, seolah-olah menuju titik fokus, rupanya dibiaskan sejajar sumbu utama. Berarti bayangannya di mana? Di sini bayangannya. Jadi dia berada di depan. Itu makanya kita dapatkan negatif di sini, Dik. Ini kan bayangannya. Sekarang mari kita lihat pertanyaan C-nya. Ini saya tambah ya. Pertanyaan C-nya adalah berapakah perbesaran bayangan? Lagi-lagi perbesaran bayangan. Ingat, M-nya boleh kamu cari dari S aksen per S atau H aksen per H. Kita ambil perbesarannya dulu ya Nang ya. Kita ambil dari sini dulu ya. Iya, berarti M sama dengan S aksennya berapa tadi? 1,5. Dengan S berapa tadi? S-nya adalah berapa? 6. Ya, begitu ya. Berarti sekarang bagi 1,5 1 ya. Ini bagi 1,5 4 ya. Iya 4. Berarti perbesarannya adalah 1/4 kali deh. Atau sebenarnya kalau jawabannya pecahan seperti ini, ya dia diperkecil sebenarnya, tapi namanya tetap perbesaran ya, 1/4. Inilah jawabannya C. Yang bagian D yang ditanya itu adalah tinggi bayangan. Ya silakan masukkan ke sini. Berarti 1/4 sama dengan H aksen per tinggi bendanya tadi adalah 1. Maka H aksennya juga adalah berapa deh? Ya 1/4 cm. Tadinya tinggi bayangannya berapa? Kan 1. Nah, jadi dari sini pun kita tahu, oh ternyata bayangannya tinggal 1/4 cm. Dari tadinya berapa? Dari tadinya 1 dia nak. Berarti dia betul nggak diperkecil? Nah, betul. Jadi dari tanda negatif kita paham, oh dia di depan lensa. Yang di depan itu disebut apa? Maya. Begitu. Maya udah pasti apa? Maya udah pasti tegak. Dan dia terakhir apa? Tadinya dia 1, sekarang 1/4. Berarti di mana? Diperkecil. Begitu ya teman-teman ya. Mari masuk soal nomor yang ketiga. Soal nomor yang ketiga disebutkan di situ adalah sebuah benda tingginya juga 1 cm. Ya, tingginya 1 cm. Tingginya 1 cm. H adalah 1 cm. Tingginya 1 cm. Diletakkan di depan lensa zumbung pada jarak, berarti S adalah 3 cm. Kemudian jika fokus lensa adalah 2. Fokus lensa adalah 2. Pertanyaannya di sini singkat aja Dekku, ditanya sifat nih. Nah, jadi teman-teman yang ingin diminta soal ini adalah dengan melihat fokus dan juga dengan melihat jarak, kita langsung bisa tahu sifatnya tanpa mencari dengan angka-angka seperti tadi, nah. Berarti bisa, karena ini lensa cembung, saya buat tanda positif ya Dek ya. Sini fokusnya, sini kelengkungannya ya Dek ya. Ini fokus dan kelengkungan ya. Nah, ini fokusnya, ini kelengkungannya, juga fokus kelengkungan. Nih teman-teman ya. Ini F1-nya, ini R1, ini F2, ini R2. Saya tambah ya. Jika fokusnya hanya 2, ternyata bendanya 3 cm, berarti kan kira-kira di sini. Artinya, berarti benda itu ada di ruang berapa nang? Optik ke fokus kan ruang 1. Berarti bendanya ada di ruang 1. Di ruang 2 ya teman-teman ya. Karena lewat ya, karena 3 cm kan? Karena kan 3 cm. Sementara fokus kan hanya 2. Berarti 3. Berarti dia sekarang ada di ruang yang berapa? Berarti bendanya ada di ruang yang kedua. Supaya 5 berarti bayangannya ada di ruang berapa? Ya di ruang 3. Ruang 3 yang angka biasa di mana? Ini tadi 2 ya, ini 3 ya, supaya makin mengerti ya.
Ini 1, ini 2, ini 3. Supaya 5 kan? Ingat, angka yang biasa adalah tempat bayangan. Angka Romawi adalah tempat benda. Nah, gitu teman-teman. Jadi ruang 3 itu di mana? Ya di belakang. Jika di belakang, maka bayangan itu disebut nyata. Yang kedua, setelah nyata udah pasti terbalik. Yang ketiga, bendanya di 2, bayangan 3. Tempat bayangan lebih besar, berarti dia akan diperbesar teman-teman. Nah, begitu dia. Kemudian masuk kita ke nomor yang keempat. Nomor yang keempat juga berbicara tentang lensa cekung ya. Jadi biar agak lebih mantap kita di sini adik ya. Hanya adalah ya. Hanya adalah 1 cm ya, nomor 4 ya. Berada di depan lensa cekung. Iya, yang fokusnya 2. Saya langsung kasih pin 2 ya. Karena apa tadi? Dia lensa cekung. Iya. Jika jarak benda yaitu S adalah 4 cm, tentukanlah jarak bayangan. Pertanyaannya adalah jarak bayangan. Ya, berarti S akse. Kedua, apa lagi ditanya? Tinggi bayangan, H akse. Berikutnya lagi sifat. Oke, sifat bayangan. 3 yang ditanya adikku ya. 3 yang ditanya. Cuman adik-adik udah harus tahu sifat bayangan itu ya. Untuk ya, saya coba masuk ke sifat bayangannya deh ya. Sifatnya kalian harus tahu kalau cermin cekung itu sifatnya itu aja. Karena tempat benda ya hanya 1 aja hanya ruang 4. Jadi sifatnya itu udah pasti maya, tegak, ya dan diperkecil. Jadi nggak berubah-berubah. Yang berubah-berubah itu di lensa cekung deh. Karena tempat benda bisa ada 3. Bisa di ruang 1, bisa ruang 2, bisa ruang 3. Kalau lensa cekung nggak boleh ya ya. Ya iya. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah S aksen. Masuklah ke dalam persamaan. Iya, tapi saya langsung kasih minus 2. 1 per min 2 sama dengan 1 per berapa S-nya? 4 ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per min 2, 1 per 4 sama dengan 1 per S aksen. Yuk, minus 4 ya. Berarti berapa Ini 2 kurang minus berapa? Min 1 sama dengan apa? Nah, jadi 3 ya. 3 per minus 4 sama dengan 1 per S aksen. Berarti S aksennya sama dengan min 4 per 3. Oke ya teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya adalah H aksennya berapa? Wah udah, berarti M-nya sama dengan apa tadi? H aksen per H atau S aksen per S. Ya udah tinggal masukkan aja loh. Nah, yang ini aja kita pakai ya. Karena sama-sama perbesaran. Berarti H aksen per tadi kan 1. Kemudian S aksennya berapa? 4 per 3. S-nya berapa? S-nya 4. Ayo kalikan silang. 4 H aksen sama dengan 4 per 3. Boleh coret-coret. Kan begini ya, tinggal 1 ya. Berarti H aksennya sama dengan 1/3 cm. Tadi berapa? Oh tadi 1 Pak. Sekarang berapa? 1/3 saja. Berarti betul dia diperkecil. Oke teman-teman, mari kita lihat lagi soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 berangkat dari jarak fokus. Nah, nomor 5. Sebuah lensa cekung mempunyai fokus 20 cm. Lensa cekung ya. Fokusnya adalah 20 cm. Pertanyaannya adalah kuat lensa. Ingat teman-teman, rumus daripada kuat lensa itu yang disimbolkan dengan P adalah apa? Ayo. Rumus daripada kuat lensa itu yang disimbolkan dengan P adalah boleh 1 per F jika ini meter atau 100 per F jika ini centimeter. Maka P sama dengan 100 ya, ini ya. Pakai 20 berarti dapat berapa? 5 dioptri. Tapi hati-hati Dikku, karena ini adalah lensa cekung. Jika ada jawaban min 5 dioptri, B sama dengan 5 dioptri, maka jawaban yang paling benar mana? Jawaban yang paling benar adalah
A karena dia adalah tadi lensa cekung. Iya. Mari kita lihat lagi soal nomor yang ke-6. Soal nomor yang ke-6 disebutkan sebuah lensa bikonkav. Oke, ini kata-kata lain ya teman-teman ya. Konveks. Sebentar, ini konveks. Konveks itu adalah lensa cembung ya Nang ya. Lensa cembung. Atau selain daripada konveks bisa disebut dia divergen. Konvergen ya, mengumpulkan sinar. Kalau konkav itu adalah lensa cekung. Atau kalau divergen-vergennya dia disebut dengan divergen. Oke. Kekuatan lensanya katanya 1,5 dioptri. 1,5 dioptri. P-nya sama dengan 1,5 dioptri. Pertanyaannya adalah maaf ya teman-teman ya. Berapakah jarak fokusnya? Kembali. Dari 1,5 dioptri ditanya berapakah jarak fokusnya? Maka tadi persamaannya apa? Rumusnya adalah tadi P sama dengan 100/f. Nah, kita bicara apa lagi nih? Dia bicara konkav, berarti itu lensa cekung juga. Nah, berarti P-nya 1,5. 1,5 sama dengan 100/f. Ya, berarti F-nya sama dengan berapa nih? 100/1,5. Ya, teman-teman ya. Itulah cara nomor 6. Nah, jadi gitu untuk adik-adik semuanya. Ya, ini pemantapan aja sama kalian. Silahkan belajar lagi. Ini kalau di UNBK, ya meskipun sebenarnya nanti UNBK udah dihapus ya. UNBK udah dihapus, tapi tetap saja kau harus persiapkan diri sebagus mungkin. Karena nanti mungkin bisa saja ketika kau udah kelas 9 masuk ke salah satu SMA negeri ataupun swasta, pasti akan ada soal-soal yang akan kamu hadapi. Bisa saja negeri itu masuk tes nih, harus dites, atau mungkin bisa saja yang pasti ilmu itu sangat penting lah sama kalian. Ya, silahkan dipelajari, harus mantap. Meski belajar di rumah kalian harus mantap, harus betul-betul paham, harus betul-betul mengerti. Jika dari penjelasan ini ada kalian yang kurang memahaminya, silahkan bisa cek pribadi Bapak ya, bisa cek juga admin. Jika kalian ada tugas ingin ngajak diskusi, nggak masalah, tapi ingat ya, kita diskusi. Nah ya, jadi semoga bermanfaat dan semoga kalian semua sehat dan semoga COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa bertemu kembali di ruang atau di gedung bimbingan belajar Sopo Helios. Terima kasih.